Cerita dibuka dengan kemunculan Jet Mask, seorang perwira dingin Cross Army yang dengan penuh percaya diri memaparkan data kekuatan Gorenger kepada seorang ilmuwan malang yang akan dipinjam keahliannya untuk menciptakan senjata kimia pemusnah Ranger. Sayangnya rencana rapi itu sedikit bocor karena dua mata-mata Eagle ketahuan menyusup. Hal ini membuat Zoldar langsung turun tangan. Satu intel menemui ajal seketika oleh kekuatan Jet Mask. Sementara satu lainnya kabur dengan luka tembak di punggung yang ternyata menyimpan rahasia racun mematikan. Ilmuwan itu panik, lari ke kota, dan roboh tepat di depan Peggy yang sedang santai melihat baju butik murah. Sebelum pingsan bapak itu menggumamkan kata kunci mengerikan tentang lumpur beracun. Informasi itu segera dilaporkan Peggy ke markas. Namun kabar buruk menyusul. Pasien tersebut yang dibawa Peggy ke RS pun menemui ajal. Meski untungnya sang intel sempat membawa sampel racun. Demi mengungkap kebenaran, Peggy menyamar jadi wartawan dan mendatangi rumah seorang peneliti bernama Suryo. Sosok yang paham betul soal lumpur tersebut. Dari wawancara singkat, terungkap bahwa cairan itu adalah campuran kimia dan lumpur yang mampu merusak kulit manusia hingga berujung kehilangan nyawa. Hal ini membuat Peggy yakin Cross Army pasti mengincarnya. Setelah wawancara usai, Peggy menyelinap ke belakang rumah. Tapi keburu dicurigai Zoldar dan terpaksa bertarung sebagai Ranger Pink. Usai menang, kejutan besar menanti. Suryo yang asli ternyata disekap di ruang bawah tanah, yang berarti sosok yang diwawancarainya tadi adalah Cross Army yang menyamar. Identitas Peggy pun terbongkar, ia ditangkap dan dikurung bersama Suryo, dan barulah terungkap bahwa penyamar itu tak lain adalah Jet Mask sendiri, yang menyalahgunakan penemuan ilmuwan tersebut. Kabar genting ini sampai ke markas Gorenger, seorang jenderal mendesak agar cairan itu segera diamankan karena jika lumpur beracun tersebar, umat manusia tamat riwayatnya. Sementara itu, Kenji dan Daita berpura-pura mendatangi rumah Suryo untuk mencari Peggy. Namun tanpa mereka sadari, petugas yang berkata wartawannya sudah pulang itu ternyata adalah Zoldar yang sedang menyeringai di balik penyamaran. Sementara Peggy dan Suryo masih mendekam di penjara bawah tanah. Jet Mask mulai menjalankan rencana gilanya tanpa basa-basi. Lumpur beracun diikat ke balon udara raksasa, siap diterbangkan tinggi lalu diledakkan agar oleh-oleh maut itu menyebar ke seluruh negeri. Laporan darurat ini langsung bikin markas Gorenger panas dingin. Dan Kenji serta Daita pun bergerak setelah berhasil melumpuhkan para pengawal Cross Army. Di balik jeruji, Peggy sadar bala bantuan sudah dekat. Ia menghajar penjaga, merebut senjata, dan tak lama kemudian Kenji dan Daita muncul gagah dalam wujud Ranger untuk menyelamatkannya, sekaligus mengamankan Pak Suryo dan para staf. Sayangnya, balon udara keburu diluncurkan. Kenji sempat berniat menghentikannya dengan bumerang, tapi dicegah Kak Ijo karena khawatir malah bikin bencana baru. Di saat genting itulah akhirnya si Ranger biru datang bak pahlawan langit. Ia menerjang Zoldar dengan pesawatnya, melompat ke balon, dan bertarung habis-habisan sampai lumpur beracun berhasil diamankan. Kini 5 Ranger lengkap berkumpul. Dan duel pamungkas pun pecah. Para Zoldar pun tumbang dengan mudah. Jet Mask panik dan kabur lagi pakai balon, tapi Gorenger tak mau kecolongan. Dengan formasi ala pemain futsal dan tendangan bola andalan, Jet Mask akhirnya meledak dan lenyap selamanya. Kekalahan ini membuat Führer Cross Army murka dan bersumpah balas dendam. Sementara adegan berpindah ke iring-iringan tentara pembawa hasil bumi berupa gas alam untuk rakyat miskin. Namun sialnya mereka dihentikan Cross Army. Tanpa ampun, seluruh pengawal langsung dieksekusi. Kali ini Cross Army turun dengan komandan baru bernama Gas Mask yang niatnya simpel tapi berbahaya. Yaitu merampas gas alam demi mengupgrade kekuatannya ke level monster versi premium. Aksi perampokan itu kepergok Kak Ijo dan Kenji yang sedang patroli santai. Dan tanpa banyak basa-basi keduanya langsung mengejar pasukan Cross Army. Merasa dibuntuti, Gas Mask memilih jalan keras dan bentrokan pun pecah melawan 2 Ranger tersebut. Sampai akhirnya ia kabur ke sebuah gua dan menjebak mereka dengan semburan gas hijau mematikan. Hasilnya, Ranger hijau tumbang dan Gas Mask melenggang pergi. Adegan beralih ke markas Gas Mask yang sukses membawa gas bumi itu. Lalu sang villain melakukan upgrade ala Opla Super Villain demi menambah daya hancur. Di sisi lain, markas Goranger dibuat panas oleh amarah Jenderal Sigit karena misi membawa gas bumi gagal total. Meskipun begitu, Kenji tetap bertanggung jawab dan bersumpah akan memburu Gas Mask sampai ketemu. Sementara itu, pergerakan Gas Mask di ruang publik mulai diintai agen 08 dan 09. Namun nasib apes menimpa mereka. Agen 08 ketahuan dan diculik ke gudang tua.
Ia sempat melawan dan menjatuhkan Zoldar satu persatu sebelum akhirnya kalah telak dan kemudian disusul Agen 09 yang ikut tertangkap. Di restoran Gon, muncul tamu misterius yang menanyakan Kaijo. Dan tanpa disadari Agen 07 serta Gonpachi, pria itu adalah Gasmask yang sedang menyamar. Gerak-geriknya yang mencurigakan segera dilaporkan ke markas Go Ranger. Kenji yang sudah curiga langsung membuntutinya, tapi penyamarannya terbongkar dan pertempuran sengit kembali pecah antara Gasmask dan Ranger Hijau. Sayangnya, kelicikan Gasmask kembali menang dan Ranger Hijau tumbang untuk kedua kalinya. Kenji pun ditangkap dan dibawa ke markas musuh untuk diinterogasi agar membocorkan lokasi Go Ranger. Namun meski disudutkan, ia tetap keras kepala dan memilih bungkam. Kesetiaan pada timnya sampai titik terakhir tak akan terganti oleh apapun. Kepala batu Kenji justru bikin emosi Gasmask naik ke ubun-ubun. Sampai akhirnya si penjahat memberinya alat pelacak sinyal dengan niat licik untuk menemukan markas Go Ranger. Api tanpa disangka Kenji membalikkan keadaan dengan cerdas. Alat itu dipakai sebagai sinyal darurat agar rekan-rekannya tahu persis di mana ia disekap. Begitu lokasi terkunci, para Go Ranger langsung meluncur dalam misi penyelamatan. Sementara Ranger Hijau terus disiksa di kursi listrik. Hal ini membuat Gasmask makin jumawa dan berpikir kalau satu Ranger saja selama ini, apalagi yang lain. Dengan penuh percaya diri, Ranger Hijau diikat di luar sebagai umpan. Hingga akhirnya ia dilepas dan Gasmask resmi mendeklarasikan perang terbuka. Dipimpin langsung oleh Gasmask, pasukan Zoldar bentrok dengan Go Ranger. Namun kejutan besar terjadi saat kelima Ranger berkumpul dan kekuatan mereka melonjak drastis. Ranger Hijau yang masih panas langsung menjadikan Gasmask target utama. Memukul mundur sang villain hingga melemah, dan momen itu dimanfaatkan untuk menghabisinya dengan jurus futsal udara andalan sehingga Gasmask pun lenyap tanpa sisa. Setelah kemenangan itu, para Ranger buru-buru menyelamatkan para karyawan pabrik Gasmask yang ternyata sudah dipasangi bom. Hanya selisih detik sebelum ledakan, semua berhasil dievakuasi. Keesokan harinya, layar beralih ke transaksi gelap Cross Army yang kini dipimpin Ringmask, di mana seorang agen menyerahkan salinan blueprint markas Go Ranger berisi rahasia besar para Ranger. Uang triliunan berpindah tangan, lalu si agen ini pun langsung dikirim ke akhirat. Menegaskan betapa liciknya Ringmask. Tak butuh waktu lama, Ringmask pun dengan santai menyusup ke markas Go Ranger, membuat kekacauan saat para Ranger lengah, dan dengan mudah menggondol mikrofilm penting tanpa perlawanan berarti. Data yang dicuri itu bukan sembarang file. Isinya lengkap, dari kekuatan, senjata, sampai rahasia kendaraan para Go Ranger. Ibarat buku contekan ujian akhir para Ranger. Situasi genting ini langsung bikin Pak Kapolri naik tensi. Dan tanpa basa-basi ia memerintahkan Kenji dan Kaijo untuk memburu benda tersebut. Berkat sistem pelacak canggih, Kaijo dengan cepat mengendus lokasinya. Kedua Ranger ini pun menyusup ke sebuah gudang tua di dekat dermaga. Masuk tanpa hambatan, mereka malah mendapati Ringmask yang kaget setengah mati karena belum siap kabur. Ringmask pun terpaksa meninggalkan laboratorium rahasianya. Sayangnya, Ringmask bukan penjahat kaleng-kaleng, ia kembali lolos dengan memanfaatkan speedboat rentalan, memicu kejar-kejaran seru di tengah laut. Pertempuran jarak jauh justru menguntungkan Kenji si Ranger Hijau yang bebas memamerkan keahlian bumerangnya. Hingga Ringmask terdesak dan nekat meloncat ke kapal pesiar milik seorang konglomerat yang sedang liburan santai. Kehilangan jejak. Kenji dan Kaijo menghampiri kapal yang lewat, yang ternyata kapal sang konglomerat tadi, namun kaptennya dengan wajah tegang bersikeras tak melihat apapun. Kaijo sempat curiga Ringmask disembunyikan, tapi akhirnya mereka memilih mundur. Ironisnya, begitu situasi aman, Ringmask kembali berulah dengan menyandra anak dan istri kapten sebagai sandera bagi Go Ranger. Saat tiba di pinggir dermaga dan melihat kapal itu masih diam di tempat, kecurigaan Kenji makin kuat. Sementara di sisi lain Ringmask mulai menjalankan rencana gilanya untuk menghancurkan pangkalan Igel di kawasan pesisir pantai. Dalam sekejap, gedung-gedung ambruk bak mainan Lego. Kericuhan ini membuat Kenji dan Kaijo makin panas dan tekad mereka mengeras. Dengan cepat mereka melacak sinyal mikrofilm hingga akhirnya menemukan Ringmask di tepi laut. Masih dengan gaya klasik penjahat dan menyandera keluarga konglomerat tadi. Begitu lokasinya terkunci, Kenji dan Kaijo langsung menyerbu sambil memberitahu 3 Ranger lainnya tentang posisi Ringmask. Tak butuh waktu lama, 3 Go Ranger datang bak bala bantuan superhero menyelamatkan keluarga sandera tanpa minta imbalan sepeser pun. Lengkap sudah 5 Go Ranger berkumpul. Mereka pun siap menutup drama ini dengan satu tujuan, yaitu merebut kembali mikrofilm. Ringmask dan pasukan Zoldar mencoba melawan. Tapi saat anak buahnya rontok satu persatu,
Ia kembali memilih kabur dengan speedball terentalan andalannya. Goranger tentu tak tinggal diam. Jurus bola futsal andalan dilepaskan dari jarak jauh dan menghantam ring mas hingga tamat riwayatnya. Mikrofilm pun kembali ke tangan yang benar. Keadaan kembali damai, ancaman lenyap, dan kisah pun bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya.